Salam sejahtera bagi setiap pemirsa dimanapun berada. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. I love you, Jesus. Yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua pemirsa dimanapun berada. Pastor sapa-sapa dulu. Halo, halo semuanya. Ya, di Facebook ini ada gangguan ya. Kita coba lagi ya. Yang di YouTube gimana penerimaannya? Bagus? Halo. Ya, halo juga, halo juga. Oh, ini coba kita lihat ya, Pastor coba cek yang di iya, kelihatannya di Facebook ini. Kita coba lagi. Ya, makasih. Oh, di YouTube bagus. Makasih. Ya, fix ya, di Facebook ini ada gangguan. Coba sekali lagi. Dicoba. Karena di Facebook juga banyak saudara kita yang sudah menunggu layanan doa ini setiap pagi. Puji Tuhan. Ntar ya. Oke, makasih Iriane, YouTube bagus. Iya deh, fix sudah. Mohon maaf yang di Facebook bisa gabung di YouTube hari ini. Ada gangguan sistem ya, sehingga kita tidak bisa live di Facebook. Satu pelajaran berharga bahwa melalui doa-doa sehati kita akan terus dekat, kita akan terus menerima, kita akan saling dikuatkan, dan pastinya saudara-saudara sekalian, Tuhanlah yang membimbing setiap langkah kita. Ya, kita sapa-sapa dulu ya. Halo Bapak Melki Pangimanan, ada di sana Ami, ada Ibu Jen Rumopa, halo, ada Hertik Rosier. Rame ya di YouTube ini saudara-saudara. Makasih. Ya, kita siap untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bapak buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur Engkau yang mendengar setiap pujian, dan melalui putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami boleh menerima lawatan, dan setiap doa-doa kami adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama kita pujikan. Ini pujian legend banget deh. Pujian yang sudah lama, tapi pasti memberkati dan membekas di hati kita. Mampirlah, dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Tuhan hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan hampiri, jawab doaku.
Mampirlah, dengarkan doa kami, ya Tuhan Yesus. Sebab kepadamu-lah kami berdoa, dan hati kami selalu percaya. In Jesus' name. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan jamah lawat doaku. Tuhan Yesus mendengarkan doa. Siapa yang diberkati saudara-saudara dengan pujian-pujian seperti ini? Saya dong pastinya. Karena dengan pujian membawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah andalanku. Waktu aku sukar, Engkaulah yang menolongku. Waktu aku sedih, Engkau yang menghibur kami. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain Tuhan sojama lawat doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Tuhan hampiri. Please, jangan jalan terus. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara. Doa-doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hidup oleh karena percaya kepadamu. Semua kabar kami hari ini sangat baik, sungguh amat baik. Sebab kami percaya pemeliharaan dan kasih sayangmu itu adalah sempurna. Diberkatilah setiap mereka yang datang di dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terhilang ditemukan, yang susah akan dihiburkan. Karena daripadamu-lah Tuhan, setiap kami hidup ini, hembusan nafas, aliran darah, detak jantung, selama itu masih Engkau percaya kepada kami, itu berarti harapan masih ada. Bersyukur setiap hari ada ribuan orang yang terus menaruh iman, harap dan kasihnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau sudah nyatakan betapa
Engkau, kuasamu, kasih sayangmu, kebajikanmu sungguh amat ajaib. Time for Bible ya Tuhan. Setiap hati siap ditaburi firman, setiap telinga siap mendengar sabda firman Tuhan. In Jesus name. Semua kita bersama-sama katakan amen. Amen. Yeay. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama melihat satu ayat dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Setelah ini firman tidak kembali dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Sabda firman Tuhan ini benar, hidup, dan berkuasa. Berbahagialah mereka mendengar sabda firman Tuhan yang setia dan tekun menghidupinya. Injil Matius 18 ayat 19. Tuhan Yesus berkata. Jadi Injil Matius 18 ini, saudaraku, langsung perkataan Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara melihat di Bible Anda ada tulisan warna merah, itu tanda bahwa perkataan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 2 orang adalah sebuah keluarga atau lembaga atau kesatuan atau komunitas atau together, bersama. Di sini Tuhan Yesus mengajar kita. Ketika 2 orang sehati meminta melalui doa, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Tentu di sini pastor sebagai hamba Tuhan ingatkan, permintaan orang percaya itu pasti tidak aneh-aneh. Minta rumah 2? Ya. Minta sepeda motor 2? Ya. Minta mobil 2? Ya. Minta suami 2? Tidak. Itu yang pastor maksud. Orang percaya pasti sudah punya standar. Tidak minta yang aneh-aneh. Minta anak 2? Ya. Minta istri 2? Tidak. Apakah Bapak Ibu bisa memahami bahwa orang percaya pasti kalau minta tidak yang aneh-aneh? Jelas ya. Tuhan Yesus mengajarkan, hendaklah pelajaran ini dinikmati, dihidupi, diyakini, disimak sungguh-sungguh. Saat 2 orang mengadakan permintaan melalui doa,
permintaan mereka didengar dan dikabulkan oleh Papa Surgawi. Dua orang ini bisa mewakili keluarga. Keluarga adalah lembaga terkecil. Suami, istri, ini saatnya kalian melakukan ini. Sebab firman Tuhan datang. Suami istri gandengan tangan, sehati. Permintaan dua orang sehati dikabulkan oleh Papa Surgawi. Selama ini barangkali ada yang punya pergumulan keturunan, sudah berupaya minum jamu ini, minum ramuan itu, ke dokter sana, ke sinse situ, tapi belum membuahkan hasil. Sebagai hamba Tuhan, tentu saya menawarkan Anda bukan minum jamu A, ramuan B, sinse sana, atau dokter mana, bukan. Sebagai hamba Tuhan, pastor menyuarakan dan mengajarkan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi hidupmu. Apakah itu? Suami istri gandengan tangan, bersatu hati. Apa itu bahasa bersatu hati? Kompakan, unity. Ada satu firman Tuhan di Perjanjian Lama berkata, ketika mereka sehati, di situ ada urapan yang baru, ada berkat rohani. Berkat rohani itu bicara soal perhatian surga kepada seruan orang yang berdoa. Terkhusus dua orang yang sehati minta di dalam doa, permintaannya dikabulkan. Mungkin saudara-saudara hari ini engkau ditinggal oleh pasanganmu. Engkau seorang janda atau duda, anak masih kecil. Pegang tangan anakmu. Dan kalau saudara yang terkasih mendengar ini, engkau seorang anak dan papamu yang masih ada, Tuhan percayakan, mungkin sedang sakit, kanker, tumor hati, atau gangguan jantung. Setelah ini buru-buru sharingkan secara praktis saja, nggak usah pakai teori. Poin 1, poin 2, poin 3, poin-poin. Kadang sudah terlanjur ngantuk ataupun lemah menahan sakit. Sampaikan saja, Papa percaya Tuhan Yesus, yuk let's pray. Wih, bahasa Inggris. Ayo segera kita berdoa. Ayo. Karena kita bisa melihat orang yang sedang lemah itu orang yang butuh doa. Orang yang sedang lemah itu hatinya biasanya lebih lembek daripada sedang kuat. Orang yang sedang kuat biasanya hatinya keras. Orang sehat, boleh saya doakan? Tidak usah. Saya sehat kok. Belum lagi kalau datang hamba Tuhan, pendoanya gemuk banget. Dia bilang, kamu yang perlu didoakan biar langsing. Kalau hamba Tuhan kurus banget, kamu yang perlu didoakan biar ada agak gode-gode.
mendoakan orang kaya yang lagi sehat. Tidak semuanya, tapi dalam pengalamanku. Kadang mendapat penolakan. Belum lagi kalau kita hamba Tuhan, datang ke rumahnya yang orang banyak uangnya, besar rumahnya, mobilnya, ada di garasi, kita datang naik becak, ais. Kita datang jalan kaki, apalagi naik ojek atau naik motor. Biasanya kalau kita ketemu orang sombong, dia bilang, kamu berdoa untuk dirimu sendiri saja dah. Saya baik-baik saja, saya punya rumah, saya sehat, saya punya kendaraan, saya punya jabatan, saya punya karir, saya punya perusahaan. Kamu datang jalan kaki, naik ojek. Mau doakan saya, doakan dirimu sendiri sajalah. Oke ya, jadi ini sekedar share yang pernah saya alami, ilustrasi kira-kira bahwa ketika seseorang sedang lemah, siapapun dia, apapun jabatannya, berapa banyak pun hartanya, itu hatinya lembek untuk didoakan. Apalagi misalnya orang itu sudah ada di ruang ICU. Maka lekas-lekaslah datang hamba Tuhan melayani. Kalau saudara gembala, segeralah datangi dia. Karena suasana-suasana itu suasana-suasana welcome. Kenapa kita segera datang melayani? Sebab kalau tidak segera, nanti iblis lebih reaktif. Kalau datang, dukun bagaimana? Lalu sembur-sembur, mau, pum. Karena hatinya sedang lembek dan dia butuh pertolongan, ya kadang-kadang welcome aja, yang penting dia bisa pulih begitu. Maka hari ini saudara-saudara, pesan Pastor Andy Simon kepada seluruh rekan pelayanan hamba Tuhan, apapun jabatanmu, apapun sinodemu, apapun aliranmu. Maksud aliran, ada Protestan, Pentakosta, Karismatik. Lebih aktif melayani, turun ke lapangan, datang ke rumah-rumah. Jangan hanya kita di gawang menunggu bola datang. Kita harus mengejar bola. Istilah pemain bola. Padahal Pastor nggak tahu main bola. Karena orang-orang yang sedang lemah itu lembek hatinya dan mau didoakan. Kita harus reaktif, aktif. Kita harus optimis, harus semangat. Semangat, ye. Jangan hanya duduk-duduk saja, tunggu hari Minggu. 6 hari Tuhan suruh kita bekerja. Maka saudara-saudara, karena saya sudah ditolong Tuhan, saya akan lebih giat bekerja, lebih giat melayani. Dan melayaniku bukan melayani secara kekuatan manusia. Saya melayani kekuatan Roh Kudus karena saya adalah manusia rohani, pelayanan rohani. 2 orang sepakat permintaannya melalui doa. Doanya dikabulkan oleh Bapa di surga. Anak terkasih saudaraku, datang doakan mamamu. Datang doakan papamu kalau dia butuh doa. Mungkin dia tidak sakit, tapi dia belum mengenal jalan kebenaran, keselamatan, dan hidup. Anak-anak akan dipakai membawa kabar keselamatan kepada orang tuanya. Bukan cuma orang tua saja punya tugas membesarkan anak, mengenalkan iman surgawi kepada anak-anak mereka, tapi anak-anak juga punya andil untuk peduli dan memikirkan keselamatan bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk kita wartakan supaya lebih banyak orang
orang yang harusnya menuju api neraka, hukuman siksa kekal, mereka berpindah menjadi orang-orang menuju pada keabadian kekal, kerajaan Bapa surgawi. Pelayanan doa tetap jalan sekalipun hari ini lewat live streaming dan form doa. Kenapa kita perlu saling mendoakan? Semisal Bapak Ibu seorang diri, alone, tidak ada lagi keluarga, maka tim doa atau pendoa atau hamba Tuhan atau orang yang melayani, ketika saudara dilayani, itu juga sedang menggenapi firman Tuhan. Dua orang sepakat membuat permintaan melalui doa. Doanya didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, jangan jemu-jemu berdoa. Apalagi saudara masih punya keluarga. 2 orang saja sudah powerful pray. 3 orang keren. 4 orang rame-rame. Wow, itu menjadi seperti apa? Mesbah, ukupan yang naik di tahtanya Tuhan. Dan semua itu menyenangkan hati Bapa. Pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah kata diberkati? Sering dong, Pastor. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar istilah disuapin? Ayo. Kalau disuapin itu biasa siapa? Ayo. Saya tunggu komentarnya. Disuapin itu biasanya siapa yang disuapin? Bayi, anak saya. Oh ya, kalau saya ini yang ngomong sudah puluhan tahun, berarti kalau dia istri yang manja, suka disuapin sama suaminya. Kalau dia seorang ayah, seorang suami, dia suami yang manja. Mami, suapin dong, Dedi, papa manja. Iya dong. Iya kan? Manja-manja Anda. Apalagi hari ini 5 Oktober kan, hari happy birthday-nya my wife. Manja-manjaan dong. Harusnya enggak manja-manja setahun sekali lah. Manja-manja. Oke, kembali. Iya. Siapa yang disuapin? Wih, bayi, anak saya. Berarti bayi gede. Oh iya, ada orang tua saya, iya. Orang sakit, yes. Iya, bagus, ini luar biasa. Orang tua saya, orang sakit. Baik. Kenapa anak bayi disuapin? Karena belum bisa makan sendiri. Kenapa saudara-saudara suami istri suapin? Karena lagi manja-manjanya. Cile. Oh ya, hari ini juga bertepatan. Tadi saya baca komentar ya. Hari ultahnya TNI. Wah, keren. Happy birthday TNI. Nah, kenapa orang tua disuapin? Nah, karena lemah tubuh, tidak berdaya, atau sedang sakit. Nah, kita lihat sekarang, orang tua rasanya tidak pengen deh disuapin kalau dia sehat. Betul nggak lah? Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah
dimandiin. Ayo kasih komentar lagi dong. Yang dimandiin itu siapa? Nanti kalau pecinta guguk saya tiap minggu 3 kali pastorku mandikan dia. Maka si guguk berkata, yes, aku dimandikan sama Tuhanku. Kenapa guguk dimandikan? Karena guguk nggak tahu cara pakai sampo. Nah, kembali, dimandikan. Siapa yang dimandikan? Bayi saya. Selamat ya, yang baru Tuhan kasih bayi sehat-sehat, menjadi anak yang super, membawa kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Anak bayi lagi. Anak bayi dimandikan. Bayi dan orang sakit. Kenapa anak bayi dimandikan? Karena dia belum bisa mandi sendiri. Kenapa orang tua yang terkasih kita mandikan atau seka badannya? Karena tubuhnya lemah, sedang sakit. Kenapa suami-suami, istri-istri suka minta dimandikan pasangannya? Karena manja. Yeah. Asal manja itu bukan mandi jarang. Ada satu lagi, dan banyak komentar masuk. Yang dimandikan itu bukan hanya bayi, orang sakit, orang tua, atau saudara-saudara yang manja. Manja itu mandi jarang, makanya dimandikan. Ada satu lagi yang dimandikan, yaitu orang yang sudah meninggal. Di mana jenazahnya? Lagi dimandikan. Kenapa orang meninggal tidak peduli usia berapa dimandikan? Karena orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi mandi sendiri. Maka masih hidup, kita bersyukur sama Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Maka masih hidup, kita memuji Tuhan yuk. Karena kalau sudah meninggal, jangan memuji Tuhan. Mandi sendiri pun tidak bisa, sudah maka dimandikan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Glory to God, thank you Lord Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu Yesusku. Tadi kita udah istilah yang pertama saya katakan diberkati, lalu disuapin, lalu dimandiin. Dan sangat keren karena Bapak Ibu semua interaktif, semua mengikuti, semua menyimak, semua merespon. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, disuapin, dimandikan, berarti ada kekuatan dari luar, disebut dalam bahasa Inggrisnya external. Ada kekuatan dari luar yang campur, bahasa kerennya, bahasa biasalah,
bahasa-bahasa yang agak di Inggris-Inggriskan, intervensi. Karena orang tersebut tidak mampu melakukannya. Berarti kata diberkati ada sebuah kekuatan dari luar tubuh Anda, dari luar pribadi Anda, yang menolong, mencurahkan, memberikan kepada orang tersebut. Berarti ketika saudaraku sedang tidak berdaya, percayalah, Tuhan bisa kirim kekuatan yang baru melalui doa sepakat dua orang. Dua orang ini bicara soal dikuatkan. Yang lemah jangan diejek, jangan dihina, jangan dihukum, jangan dibully, tapi seharusnya dikuatkan. Kenapa orang meninggal dimandikan? Karena tidak mampu mandi sendiri. Kenapa hari ini Tuhan masih memberikan kesembuhan? Karena engkau masih berdoa, minta disembuhkan. Maka kata di adalah sebuah pengantar yang menyadarkan kita ada kekuatan dari luar yang harus campur, karena kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Maka kita butuh disembuhkan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 18 ayat 19, dua orang sepakat membuat permintaan melalui doa. Doanya didengar oleh Tuhan, dan engkau akan disembuhkan. Engkau akan dikuatkan. Engkau akan diberkati. Engkau akan diluputkan. Engkau akan diangkat. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan dilawat. Doamu dijawab oleh Tuhan. Engkau akan diampuni. Kita akan diangkat menjadi anaknya yang tadinya kita dalam kegelapan, lemah, sakit-sakitan, orang terkutuk. Kita diangkat menjadi anaknya. Kalau saudara hari ini punya keluarga, bersatu hati deh berdoa. Kalau saudara hari ini seorang diri, jangan ragu, jangan malu, minta pertolongan kepada hamba Tuhan atau orang percaya untuk saudara pegang tangan, menaikkan doa dalam kesatian. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Bapak Ibu. Maka sangat-sangat normal dan natural setiap hari ada mujizat, ada lawatan, ada berkat, ada pemulihan. Karena ini saja yang nonton live streaming di YouTube hampir 6.000. 2 orang saja permintaannya sehati.
melalui doa. Doanya didengar. Kalau saudara mendengar pelayanan ini, melihat dan ada orang terkasih di sampingmu, pegang tangan. Kalau saudara menyaksikan ini seorang diri, Pastor Andy hadir sebagai sahabat doa dan mendoakan. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you, Lord Jesus. Kami sehati berdoa dan setia percaya firman-Mu. Terima kasih buat sabda dan kebenaran-Mu. Sejak hari ini, kami hidup, kami diberkati. Kami sudah mengerti bahwa kata di berarti ada kekuatan Tuhan yang memberkati kami. Demikian pun ketika kami sedang dalam kondisi tidak berdaya dalam berbagai pergumulan, kami sehati berdoa dan kami dilawat. Kenapa kami perlu lawatan-Mu, Tuhan? Karena kami tidak mampu melawat hidup kami sendiri. Kami dikuatkan karena kami lemah. Kami perlu kekuatan daripada-Mu, ya Tuhan. Saat kami berdoa sekarang ini, kami disembuhkan. Karena kami bukan sumber kesembuhan, Tuhan. Engkaulah sumber, maka kami berdoa. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Kami disembuhkan. Demikianlah doa yang kami naikkan hari ini. Doa ini kami panjatkan dalam sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala susah, duka, kesedihan, kesakitan, go! Keluar, tinggalkan tubuh kami. Karena kami pribadi yang diberkati, pribadi yang disembuhkan, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang menerima lawatan Tuhan. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajari kami firman Tuhan, dan Bapakku di surga, terima kasih. Engkau mengabulkan doa kami. Selamat masuk hari yang baru dengan kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah. Ingat, kita disembuhkan, diberkati, diurapi, dan disayangi oleh Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Dia baik untukku. Dia baik juga untukmu. Yeay! Dalam kesempatan ini saya ucapkan happy birthday my wife. Dan juga ada satu rekan namanya Bapak Robert. Happy birthday Bapak Robert. Dan juga ada satu tadi diinformasikannya hari ini ulang tahun TNI, yes, ya. Kuat, gagah perkasa. Puji syukur. Ya, selamat masuk hari yang baru. Sebuah kehormatan kita bisa share dan melayani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, sola fide, dan Immanuel. Tuhan beserta kita. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.